see her, Delphi. Please. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal yang penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah misteri berikutnya. Tara Lindgren adalah gambaran sempurna kesuksesan, wanita karir yang gigih, ibu yang penuh kasih, dan pilar utama bagi keluarganya. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat, ada ketegangan dan rahasia yang akhirnya meledak menjadi tindakan mengerikan. Menghancurkan segala yang telah ia bangun dengan susah payah. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah keluarga biasa di Michigan menjadi pusat perhatian nasional, kisah di mana ambisi, kecemburuan, dan pengkhianatan berujung pada pembunuhan. Lahir pada 28 Juni 1972 di Michigan, Tara adalah wanita yang ditakdirkan untuk sukses. Ia cerdas, bertekad, dan ambisius, memperoleh gelar bisnis dari Michigan State University dan cepat naik jabatan di Washington Group International. Pekerjaannya yang mengharuskan sering berpergian bukan hanya karir tetapi juga bukti ketekunan dan dedikasinya. Tara bukan hanya pencari nafkah, dia adalah bintang, orang yang semua orang andalkan. Tapi di balik kesuksesannya, ada jurang yang semakin melebar dalam pernikahannya. Stephen Grant, suaminya, dulunya punya mimpi dan cita-cita sendiri. Tetapi pada tahun 2007, ia mendapati dirinya hanya sebagai pengasuh untuk dua anak mereka yang masih kecil. Seorang putri berusia 7 tahun dan seorang putra berusia 3 tahun. Kesuksesan Tara membuat Stephen makin iri dan pahit. Dia melihat Tara terbang ke pertemuan di seluruh dunia. Hidupnya penuh dengan kegembiraan dan tujuan. Sementara hidupnya menjadi rutinitas monoton, merawat anak-anak, dan bekerja di bengkel alat dan cetakan. Dinamika kekuatan dalam pernikahan mereka berubah, dan dengan itu, bibit kebencian tumbuh. Hari Valentine 2007 seharusnya menjadi hari cinta dan perayaan. Tapi bagi keluarga Grant, itu adalah awal dari kehancuran yang tragis. Pada hari itu, Stephen menelpon kantor sheriff Kabupaten Macomb untuk melaporkan Tara hilang. Dia telah pergi selama 5 hari, ujarnya. Setelah meninggalkan rumah, panggilan telepon misterius pada malam 9 Februari, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia mendengar Tara berkata, "Aku akan menemuimu di ujung jalan masuk." Sebelum dia masuk ke dalam mobil berwarna gelap dan menghilang. Tetapi yang Stephen tidak sebutkan adalah pertengkaran hebat yang terjadi sebelum kepergiannya. Konfrontasi yang akan segera terungkap, pemicu dari pembunuhan. Selama berminggu-minggu, Stephen berperan sebagai suami yang peduli, tampil di televisi, memohon agar Tara kembali dengan selamat, dan menuduh polisi melecehkannya. Penampilan hampir sempurna, tetapi kebenaran punya cara untuk terungkap. Seiring berjalannya waktu, polisi makin curiga dengan perilakunya. Ketidaksediaannya untuk bekerja sama sepenuhnya, desakannya untuk menjalani tes poligraf yang dilakukan oleh orang lain selain polisi, dan ledakan emosinya yang tak terduga semuanya menunjukkan bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada perselisihan rumah tangga. Kebenaran akhirnya terungkap pada 2 Maret tahun 2007 ketika polisi bersenjata surat perintah penggeledahan menemukan penemuan mengerikan di garasi keluarga Grant. Sebuah tubuh manusia yang terpotong-potong dimasukkan ke dalam kantong sampah plastik. Itu adalah Tara, wanita yang pernah ceria, yang mendominasi ruang rapat dan dihormati, kini menjadi tumpukan daging tak bernyawa. Tubuhnya dimutilasi oleh pria yang telah bersumpah untuk mencintai dan melindunginya. Menyadari bahwa rahasianya yang mengerikan telah ditemukan, Stephen melarikan diri
memicu perburuan besar di seluruh negara bagian. 2 hari kemudian, perburuan itu berakhir di hutan belantara di Michigan Utara. Stephen ditemukan di taman terpencil, hampir mati, menderita hipotermia, dan akibat dari percobaan bunuh diri. Dia telah mengambil minuman keras dan pil dari rumah saudara perempuannya, berniat untuk melarikan diri dari konsekuensi dari kejahatannya yang mengerikan. Tapi, kematian belum siap merenggutnya. Sebaliknya, dia diterbangkan ke rumah sakit, di mana dia kemudian mengakui dengan detail mengerikan pembunuhan istrinya. Pengakuannya adalah kisah mengerikan tentang kecemburuan, kemarahan, dan pengkhianatan. Stephen menggambarkan bagaimana setelah Tara kembali dari perjalanan bisnisnya ke Puerto Rico, mereka bertengkar tentang hubungannya dengan rekan kerja. Seorang pria yang Stephen telah yakin menggantikan dirinya dalam hati Tara. Saat pertengkaran mereka memanas, kemarahan Stephen meledak. Dalam kemarahan buta, dia mencekik Tara, mengakhiri hidupnya saat anak-anak mereka tidur tanpa sadar di atas. Namun, horor tidak berakhir di sana. Dalam upaya putus asa untuk menyembunyikan kejahatannya, Stephen memutilasi tubuh Tara di bengkel alat dan cetakan milik ayahnya, menggunakan alat yang seharusnya untuk logam untuk memotong tulang dan daging. Dia membuang bagian-bagian tubuhnya di taman terdekat, percaya bahwa alam akan menghapus bukti dari tindakan kejinya. Tetapi, ketika dia mengetahui bahwa polisi berencana untuk menggeledah taman tersebut, dia panik. Dia mengambil kembali tubuh Tara dan membawanya kembali ke rumah mereka, menjemunyikan di garasi. Rahasia mengerikan yang disimpan hanya beberapa meter dari tempat anak-anak mereka bermain. Saat Stephen mengakui tindakan-tindakan mengerikan ini, dia mengungkapkan satu detail mengejutkan lainnya. Dia berselingkuh dengan au pair mereka yang berusia 19 tahun, Verena Dierkes. Pengungkapan ini menambahkan lapisan pengkhianatan baru pada kejahatan yang sudah tidak masuk akal ini. Tara dibunuh bukan hanya karena kemarahan suaminya, tetapi juga karena perselingkuhan. Keinginan untuk seorang wanita yang lebih muda yang telah terjerat dalam hubungan tragis mereka. Bangsa ini menyaksikan dengan ngeri saat detail kasus ini terungkap. Liputan media tak henti-hentinya dengan konferensi pers harian dan laporan mendalam di acara seperti Larry King Live dan Court TV. Publik terpikat oleh cerita tentang keluarga yang tampaknya sempurna, yang hancur oleh kekerasan dan pengkhianatan. Upaya Stephen untuk melarikan diri ke hutan belantara, pengakuannya dan mutilasi tubuh Tara, semuanya menambah kualitas mimpi buruk dari kasus ini. Sebuah kasus yang tampaknya lebih seperti fiksi daripada kenyataan. Pada Desember 2007, setelah persidangan yang sangat dipublikasikan, Stephen Grant dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman minimal 50 tahun penjara. Keadilan tampaknya telah ditegakkan. Tapi cerita ini belum berakhir. 2 anak keluarga Grant yang menjadi yatim piatu karena tindakan ayah mereka dibawa oleh saudara perempuan Tara, Alicia Standerfer. Pengadilan memberi wewenang kepada Alicia untuk mewakili warisan Tara, dan dia mengajukan gugatan kematian yang salah terhadap Stephen, memastikan bahwa dia tidak akan pernah mendapat keuntungan dari kejahatannya. Namun, ada satu lagi kejutan dalam cerita ini. Akhir tragis bagi keluarga yang sudah hancur. Pada 13 Juni 2008, ayah Stephen, William Allen, E.A. Grant, yang tidak mampu menanggung beban tindakan putranya, mengakhiri hidupnya sendiri. Pria yang pernah menjadi pilar kekuatan bagi keluarganya kini menjadi korban lain dari kengerian yang telah dihancurkan oleh Stephen. Bunuh diri E.A. Grant adalah babak terakhir yang memilukan dalam kisah yang sudah menyaksikan terlalu banyak kematian dan kehancuran. Namun, di tengah-tengah kehancuran ini, masih ada satu pertanyaan terakhir yang menghantui. Apa yang benar-benar mendorong Stephen Grant untuk melakukan kejahatan brutal dan tidak masuk akal ini? Apakah itu hanya kecemburuan dan kemarahan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap dalam dirinya? Seiring berlalunya waktu dan Stephen membusuk di penjara,
Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah ada lebih dari cerita ini daripada yang terlihat? Satu teori yang dibisikkan di antara mereka yang dekat dengan kasus ini menyatakan bahwa pembunuhan Tara bukan hanya kejahatan karena hasrat tetapi tindakan yang direncanakan dengan hati-hati. Stephen, menurut spekulasi mereka, telah terobsesi dengan ide memulai kehidupan baru dengan Verena. Bebas dari bayang-bayang kesuksesan istrinya, perselingkuhan itu bukan hanya hubungan gelap, tetapi pemicu dari rencana yang telah diperhitungkan untuk menyingkirkan Tara dan mengambil kendali atas masa depan keluarganya. Teori ini, meskipun tidak pernah terbukti, menambahkan lapisan intrik baru pada kasus yang sudah kompleks. Apakah Stephen sudah merencanakan pembunuhan Tara sejak awal, menunggu saat yang tepat untuk menyerang? Ataukah ini hanyalah hasil tragis dari seorang pria yang didorong ke tepi oleh rasa tidak aman dan kegagalannya sendiri? Kebenaran, seperti banyak hal dalam kasus ini, tetap terselubung dalam kegelapan. Berikut adalah kisah tragis orang suami yang tega membunuh istrinya dengan kejam karena kecemburuan serta perselingkuhannya. Semoga Tara mendapatkan surga di sana. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal seperti ini, jangan lupa dibantu like, komen, share, serta subscribe. Dan untuk penonton setia Weekly Crime Stories, serta komentator setia, terima kasih sudah menjadikan Weekly Crime Stories lebih baik lagi. Terima kasih.